Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang anggaran jualan dan juga anggaran produksi, anggaran produk. Jadi kita mulai dulu dari anggaran jualan karena kemarin kan kita memang kalau kita lihat di Bagan di minggu lalu itu kan ketika kita menyusun anggaran operasional itu akan berawal prosesnya dari kemarin yang minggu kedua kemarin kita meramalkan penjualan dulu. Setelah itu kita masuk ke anggaran penjualan. Nah, setelah itu nanti kita menyusun anggaran produk. Ini materi kita bertahap sesuai dengan proses kita penyusunan anggaran perusahaan. Nah, saya mulai dari pengertian dulu. Anggaran jualan itu adalah anggaran hasil penjualan atau anggaran hasil proses penjualan. Nah, nanti kita mengenal istilah menjual, penjualan, dan juga jualan. Nah, menjual itu sendiri adalah ketika kita menyerahkan barang kita kepada pembeli dengan dengan harga tertentu dan di masa tertentu. Jadi, sewaktu kita menyerahkan barang, serah terima barang itu dengan harga tertentu dan di waktu itu, gitu. Sedangkan penjualan itu adalah proses menjualnya. Jadi, ketika penjual dan pembeli atau perusahaan dan konsumen itu dia melakukan tawar-menawar harga sampai barang itu sampai di konsumen, itu adalah proses kegiatan menjual. Jadi itu adalah penjualan. Sedangkan untuk jualan itu adalah hasil penjualan atau hasil proses penjualan. Nanti kita ukur dengan menggunakan satuan jumlah atau satuan mata uang. Jadi bisa nanti jualan kita 10 buah gitu misalnya, atau jualan kita 10.000 misalnya, itu kan 10.000 rupiah, itu kan satuan mata uang. Nah, jualan ini sendiri nanti yang berkaitan dengan anggaran jualan, karena yang akan kita susun ya berdasarkan jualan ini. Jadi nanti kita kalau misalnya di anggaran jualan kita satuannya mungkin jumlah barang kita atau jumlah mata uang seperti ini kan jumlah mata uang gitu. Atau misalnya jualan kotor kita 50 buah, potongan jualan kita ada satu kayak gitu. Nah, terus jualan itu terdiri dari jualan kotor dan jualan bersih. Ini contohnya. Jadi ada jualan kotor. Jualan kotor itu adalah jualan yang kita terima dari proses jualan, hasil dari proses penjualan. Nah, tapi kadang ketika kita menjual itu kan kita mendapati penjual yang misalnya membeli dalam jumlah banyak, itu kan biasanya kita kasih potongan harga. Itu nanti kita kurangkan untuk mendapatkan jualan bersih. Jadi jualan bersih itu nanti kita kurangkan dengan potongan jualan dan juga retur jualan. Selain potongan jualan berarti kan ada retur jualan. Retur jualan itu ketika barang kita itu tidak sesuai spesifikasi, tidak sesuai standar, makanya ada yang mengembalikan pembelian tadi. Jadi mengembalikan sehingga kita kurangkan untuk mendapatkan jualan bersih kita, hasil jualan kita untuk periode tersebut. Gitu. Terus selanjutnya, nah nextnya. Nah, ini ada usaha peningkatan laba. Jadi anggaran jual ini merupakan anggaran kunci. Jadi seberapa besar keberhasilan perusahaan itu ya tergantung dari anggaran jualan sebenarnya. Karena apa? Anggaran jualan ini kan anggaran yang paling pertama untuk menyusun anggaran operasional. Anggaran operasional tujuannya untuk menyusun apa yang terakhir kemarin? Untuk menyusun anggaran laba rugi kan? Anggaran laba rugi itu disusun dari prosesnya dari awal itu anggaran jualan, terus setelah itu kita membuat anggaran produk, setelah itu kita membuat anggaran beban usaha, setelah itu kita breakdown lagi menjadi anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran overhead. Terus setelah itu kita baru bisa menyusun anggaran laba rugi. Jadi seberapa besar laba dan rugi kita itu nanti ya akan banyak sedikitnya bergantung pada anggaran jualan. Jadi kita melakukan beberapa usaha nih untuk meningkatkan jualan kita.
gitu. Nah, usaha yang pertama ini adalah untuk meningkatkan harga jual dan juga meningkatkan kuantitas penjualan kita. Jadi harga jual kita tingkatkan, jumlah yang kita jual juga kita tingkatkan. Kalau misalnya kita tidak bisa melakukan usaha yang pertama ini, kita bisa melakukan usaha yang kedua. Mungkin kondisi pasar tidak memungkinkan untuk kita melakukan usaha yang pertama. Nah, misalnya ada persaingan harga, itu kan kita nggak mungkin meningkatkan harga kan. Jadi kita berusaha untuk menurunkan harga agar memenangkan persaingan harga supaya konsumen itu ke kita semua. Jadi penjualan kita itu meningkat dari usaha menurunkan harga tersebut. Nah, ini kedua usaha yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan anggaran jualnya sehingga dia bisa nanti memaksimalkan labanya dia gitu. Jadi keberhasilan perusahaan tadi ya bergantung dengan anggaran kunci ini, anggaran penjualan, anggaran jualan. Nah, ini salah satu ilustrasi, jadi ada perusahaan yang mampu menjual 1.000 unit dengan harga per unitnya adalah Rp10. Kemudian perusahaan meningkatkan menjadi 1.100 unit dengan harga jual menjadi Rp11. Nah, perusahaan ini juga dapat menurunkan. Ini kan tadi dia meningkatkan harga jual dan juga meningkatkan kuantitas penjualan ya. Yang awalnya tadi harga jualnya 10 menjadi Rp11. Yang awalnya dia menjual 1.000 unit, dia pengen menjual 1.100 unit. Jadi usaha yang pertama dia lakukan. Nah, perusahaan juga dapat menurunkan harga per unitnya menjadi Rp9. Jadi dia melakukan usaha yang kedua. Mungkin bisa jadi gitu kan. Coba kita bandingkan. Rp9 untuk meningkatkan kuantitas barang yang dijual menjadi 1.500 unit. Jadi yang awalnya tadi Rp10 dia turunkan harganya menjadi Rp9. Yang awalnya 1.000 unit dia masuk naikkan menjadi 1.500 unit. Nah, untuk kita kan menjual berarti kan kita butuh mempunyai barang. Nah, ketika kita usaha kita untuk mendapatkan barang itu kan kita perlu modal gitu kan. Nah, harga pokok barang ini adalah harga untuk mendapatkan barang yang ingin kita jual atau beban penjualan. Nah, untuk memproduksi barang tadi, harga pokok barang tadi kita mengeluarkan beban Rp6. Ini juga pengen kita tekan menjadi Rp5 supaya ada penghematan ya di dalam produksi. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini, berarti kita bisa lihat di tabel bahwa ada anggaran jualan semula, anggaran jualan yang dengan usaha pertama, dan anggaran jualan dengan usaha yang kedua. Nah, yang semula itu kan kuantitas terjualnya itu 1.000 unit. Berarti dengan harga jual per unitnya 10. Berarti jualan mereka, jual itu kan dapatan hasil dari penjualan. Berarti kan 10 dikali 1.000, jadi 10.000. Nah, harga pokok barang terjualnya, berarti kan tadi bebannya itu kan 6 ya, harga pokoknya Rp6. Kita kalikan dengan kuantitas terjualnya, jadi 6.000. Nah, akhirnya kita mendapatkan laba kotor 4.000. Sedangkan untuk usaha yang pertama yang dilakukan oleh perusahaan adalah meningkatkan harga jual dan kuantitas yang dijualnya. Nah, yang awalnya tadi 1.000 dia naikkan ke 1.100, yang awalnya harga jualnya 10 dia naikkan menjadi Rp11. Sehingga jualan dia mendapatkan 12.100. Ini dari 11.100 dikali Rp11. Jadi 12.100. Untuk bebannya, harga pokok barangnya, berarti kan tadi dari 6, dia turunkan menjadi 5. Berarti yang baru ini ada 5. 5 dikali 5 dikali 1.100. Jadinya 5.500. Sehingga laba kotor dia adalah 6.600. Untuk usaha yang kedua, ini di kolom terakhir ini ya. Ini yang awalnya tadi 1.000, dia naikkan jumlah penjualannya, kuantitas terjualnya itu adalah 1.500. Untuk harganya tadi dia turunkan dari 10 menjadi 9. Makanya jualan dia jadi 13.500. 1.500 dikali 9 itu kan 13.500.
Setelah itu dia kurangkan dengan beban dia, harga pokok barang terjualnya. Tadi Rp5 dikali dengan 1.500 sehingga dia dapatkan 7.500. Nah, laba kotor dia kita kurangkan 13.500 kurangi 7.500 jadinya 6.000. Jadi kalau kita bandingkan usaha pertama dan usaha kedua yang dia lakukan, ternyata laba kotornya yang paling besar adalah yang usaha pertama yaitu 6.600, sedangkan usaha yang kedua 6.000. Kalau yang semula tadi dia tidak melakukan usaha, dia cuma mendapatkan laba kotor 4.000. Nah, usaha pertama ini adalah usaha yang paling maksimal yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan laba tertinggi gitu. Ini perbandingan ya ketika dia tidak melakukan usaha, terus dia melakukan usaha pertama dan dia melakukan usaha yang kedua gitu. Terus next, mana ini? Nah, kalau kemarin kita sudah menyusun ramalan penjualan dengan menggunakan faktor X-nya 1 kan. X-nya itu kan cuman yang kita masukkan itu adalah 1 tok. Kemarin sudah saya singgung ada analisis regresi itu kan X-nya ada lebih dari 1. Nah, ini adalah beberapa X yang kita bisa tambahkan di analisis regresi. Yang mempengaruhi X itu adalah faktor yang mempengaruhi anggaran jualan. Nah, X-nya itu apa saja? Ya, misalnya faktor pemasaran bisa mempengaruhi. Faktor keuangan juga bisa mempengaruhi jualan kita. Faktor ekonomi juga bisa mempengaruhi jualan kita. Faktor teknis, faktor kebijakan perusahaan, faktor perkembangan penduduk, dan lain sebagainya, itu juga bisa mempengaruhi faktor penjualan kita. Itu. Kalau yang kemarin analisis tren itu cuman yang kita analisis adalah tahunnya saja. Jadi kita lihat dari tahun ke tahun. Kalau ini bisa kita kalau misalnya kita mau menganalisis yang lebih kompleks lagi, yang lebih detail lagi, kita bisa masukkan faktor-faktor ini untuk meramalkan jualan kita dengan menggunakan analisis regresi gitu. Kalau contoh-contohnya bisa dibaca sendiri ya ini. Oke, saya lanjutkan aja. Setelah itu kita menyusun anggaran jualan. Nah, ini ada data penyusunan anggaran jualan digunakan data perusahaan kecap asli yang mempunyai data jualan kecap selama 5 tahun sebagai berikut. Jadi, ini ada data jualan dari perusahaan kecap asli di tahun 2011 sampai 2015. Nah, nanti kita bagi menjadi 4 triwulan. Jadi dalam setahun itu kan kita punya 4 triwulan. Kita bagi menjadi 4 triwulan ini. Kita breakdown di 2011 triwulan 1 berapa, triwulan 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa. Sehingga nanti kita tahu jumlah setiap triwulan pertama di 5 tahun itu. Jadi triwulan 1 dari tahun 2011 sampai 15 kita jumlahkan. Triwulan 2 juga seperti itu, triwulan 3 juga seperti itu kita jumlahkan, triwulan keempat kita juga jumlahkan. Nah, setelah kita jumlahkan, kita cari rata-ratanya. Rata-ratanya dari 180 bagi 5 itu kan 36. 185 bagi 5 itu 37. 195 bagi 5 39. 200 bagi 5 40. Seperti itu. Nah, setelah itu kita cari presentasenya. Presentasenya berarti ini ada 23,68%, ada 24,34%, ada 25,66%, ada 26,32%. Ini dari mana? Kita bisa hitung dari 180 dibagi 760 dikali 100%. Terus ini 24,34% ini dari mana? 185 dibagi 760 dikali 100%. Gitu. Begitupun dengan triwulan ketiga dan 4. Nanti kalau kita jumlahkan nilainya 100%. 100% ini juga bisa dihitung dari 760 dibagi 760 dikali 100%. Gitu ya. Nah, ini ternyata kita ketahui juga ada daerah penjualan, yaitu ada 2 daerah. Daerah Banjarmasin dan juga daerah Martapura. Dengan perbandingan 2:1. Jadi penjualan di Banjarmasin dan penjualan di Martapura itu 2:1. Dari total jumlah selama 1 tahun.
Nah, untuk harganya juga ternyata beda-beda nih di Banjarmasin dan Martapura, yang kita punya 3 jenis kecap. Jadi ada kecap sedang, manis, dan asin, masing-masing di Kota Martapura dan Banjarmasin. Itu ternyata harganya beda-beda. Itu. Ini yang diketahui ya. Terus distribusi penjualan tiap jenis produk ditaksir untuk kecap sedang itu 50%, kecap manis 30%, kecap asin 20%. Jadi dari data ini nanti kita pengen cari tahu kecap manis itu di Banjarmasin triwulan 2 itu berapa sih gitu. Terus kecap asin di Martapura triwulan 1 itu berapa sih yang terjual? Itu yang kita pengen cari tahu. Jadi nanti akan lebih detail untuk anggaran jualannya. Nah, ini jadi tadi kan kita punya data di 2011 sampai 2015 kan. Nah, kita pengen menyusunnya itu adalah anggaran jualan tahun 2016. Jadi kita perlu meramalkan dulu jualan tahun 2016 gitu, dengan bisa kalian menggunakan metode kuadrat terkecil atau metode momen ya, karena ini cocoknya dengan kedua metode tersebut karena ini adalah tren garis lurus. Setelah itu ini saya lewati saja karena minggu lalu sudah kita bahas. Jadi kita dapatkan nilai jualan kita di 2016 itu adalah 182 botol. 182 botol ini di Banjarmasin dan Martapura masing-masing berapa sih? Kita perlu hitung. Biar kita tahu di Banjarmasin jumlahnya berapa, Martapura jumlahnya berapa. Dengan cara kita memasukkan perbandingan tadi ke dalam perhitungan kita. Jadi 2:1 tadi kan yang kita ketahui. Berarti 2, kalau untuk Banjarmasin kan 2, untuk Martapura 1. Berarti untuk mencari nilai Banjarmasin yang terjual di Banjarmasin itu adalah 2/3. 3 itu 2 tambah 1. Dikali total botolnya 182. Sehingga kita tahu di Banjarmasin menjual 121 botol dari 182 botol tadi. Terus di Martapura juga sama, tapi diubah aja menjadi 1 karena Martapura tadi yang 1 ya. Sehingga kita dapatkan 61 botol. Nah, jumlahnya kan 182 sama. Terus setelah itu kita sudah tahu nilai botol yang terjual di Banjarmasin dan Martapura masing-masing berapa. Tapi kita pengen tahu, kita pengen bagi lagi menjadi jenis kecapnya. Di Banjarmasin tadi kan 121. Nah, tapi kan kita nggak tahu kecap sedangnya berapa, manisnya berapa, asinnya berapa. Ini kita kalikan dengan presentase yang tadi, yang di bawah ini, taksiran. Jadi distribusi penjualan tiap produk ditaksir, ini 50%, 30%, dan 20%. Ini kita bisa hitung dengan itu. Berarti dari 121 kecap sedang ini di Banjarmasin ternyata dijual 61 botol, karena taksirannya 50%. Begitupun kecap manis dikalikan dengan taksirannya adalah 30%. Terus kecap asin juga sama sehingga didapatkan nilainya untuk kecap sedang, manis, dan asin di Kota Banjarmasin itu masing-masing 61, 36, dan 24. Itu. Ini di Martapura juga sama, kita kalikan dengan presentasenya taksirannya tadi, tapi kita kalikan dengan jumlah kecap yang ada di Martapura, jadi 61 kita kalikannya. Sehingga kita dapatkan botol kecapnya adalah 31, 18, dan 12. Gitu. Nah, ini setelah itu, ini kan selama 1 tahun, ya kan? 61 itu kan kecap sedang selama 1 tahun. Kita pengen tahu nih, kecap sedang di triwulan 1, itu kan belum ada. Kecap sedang di triwulan 2, triwulan 3, itu kan kita belum ada. Sehingga kita hitung dengan menggunakan seperti ini. Jadi ini Kota Banjarmasin, kita Banjarmasin dulu ya, setelah itu kita nanti hitung Martapura setiap triwulannya. Jadi Banjarmasin, triwulan 1 ini kan, triwulan 1 untuk kecap sedang, itu kita kalikan dengan yang triwulan 1-nya, presentase di triwulan 1, yang di sini, presentase yang triwulan 1, 23,68%. Triwulan 2 nanti kita kalikan dengan presentase triwulan 2. Triwulan 3 kita kalikan dengan persentase triwulan 3. Triwulan 4 kita juga kalikan dengan persentase triwulan 4. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi kan triwulan 1 tadi kan 23,68%. Triwulan 2
24,34% ini. Kita kalikan dengan jumlah kecap sedang, manis, dan asin dalam 1 tahun di kota Banjarmasin. Di kota Banjarmasin tadi kan dalam 1 tahun kecap sedang, manis, dan asin itu kan 613624. 613624. Setelah itu berarti kita dapatkan nih kecap sedang, manis, asin di triwulan 1 di kota Banjarmasin itu adalah masing-masing 14 botol, 9 botol, dan 6 botol. Sehingga totalnya jualannya adalah 29 botol. Kalau kita ukur dengan satuan rupiah, berarti kita kalikan dengan harga jual 3 jenis kecap ini di kota Banjarmasin. Tadi kan kita ketahui ya, harga jualnya ini kan di Banjarmasin 3 jenis kecap ini adalah 500, 600, dan 500. Berarti kita kalikan 500, 600, dan 500. Sehingga jualan kita di triwulan 1 untuk kota Banjarmasin, untuk masing-masing jenis kecap ini ada di sini. Berarti totalnya untuk 3 jenis kecap ya ini tambahkan aja dari 3 jenis kecap tersebut. Gitu. Triwulan 2 sama seperti itu, tinggal kita sesuaikan aja yang presentasenya dan juga jumlah kecapnya. Ini hasilnya ya. Jadi sesuaikan aja ini dan jumlahnya ini selama 1 tahun, ini harganya, ini yang perlu kita masukkan. Itu juga sama di triwulan ketiga, ini juga sama, kita masukkan persentase di triwulan ketiga, ini tetap pakai jumlah 1 tahun untuk kota Banjarmasin, sehingga kita dapatkan triwulan 3 ini dari masing-masing jenis kecap ini sekian ya, 16, 9, dan 6. Terus nanti kita hitung, ini triwulan 4 sama, caranya, tinggal kita ganti presentasinya ini di triwulan 4. Sehingga nanti kita dapatkan jualan selama 1 tahun itu kita tambahkan aja jualan jumlah yang triwulan 1, 2, 3, dan 4 itu 121 botol. Ternyata sama, 121 botol ini sama dengan yang ini ya, 121 botol. Kalau kita rupiahkan itu adalah hasilnya adalah 64.100. Dengan masing-masing setiap botol kecapnya ini adalah ini secara detailnya di sini. Terus selanjutnya di Martapura juga sama saya kira, tapi kita perlu ganti ini jumlah yang di Martapura. Kalau presentasinya sama ya, triwulan 1, 2, 3, dan 4, tapi jumlah dalam 1 tahun itu kan kita sesuaikan dengan Martapura. 31, 18, 12 ini kita ganti dari sini. 13, 31, 18, 12 ini dari sini. Terus harga jualnya juga kita ganti. Yang tadi pakai yang Banjarmasin, sekarang pakai harga yang Martapura. Gitu. Nanti kita tahu jumlahnya, botolnya berapa, jumlah uangnya berapa. Nanti kita jumlahkan. Jumlahkan ini sampai triwulan 3 ya, sesuaikan aja presentasinya. Sehingga nanti kita dapatkan data ini data 853 ini yang kita masukkan, dan juga 4.800, 3.700, 1.800 ini yang kita masukkan ke dalam tabel ini. Berarti kan tadi misalnya contohnya ya, ini saya kasih contoh aja satu, nanti kalian kalau misalnya lebih detail ikutin aja satu-satu. Jadi misalnya ini Martapura triwulan 3 kecapnya 853. Martapura triwulan 3 853 ya kan. Misalnya lagi Banjarmasin triwulan 3 1696. 1696 di sini kan. Terus ini rupiahnya ditaruh di sampingnya. Jadi triwulan 3 ini botol, ini rupiah. Gitu. Jadi dari anggaran jualan ini kita tahu bahwa masing-masing triwulan ini ada penjualannya tersendiri-sendiri untuk setiap kota dan juga setiap jenis produknya. Jadi misalnya kita ditanya kecap asin di tahun 2016 di triwulan keempat di kota Banjarmasin berapa? Berarti kan 6. Terus kalau yang di Martapura berapa? Berarti kan 3 gitu kan, yang triwulan keempat gitu. Jadi nanti bisa kita langsung cari dari tabel ini. Kalau tadi kan kita cuma tahu
ini kan kita cuma tahu dalam jumlah 1 tahun ya, tapi kan untuk triwulannya kita belum tahu nih, kecap asin dalam 1 tahun itu 24 di Kota Banjarmasin. Nah, 24 itu di triwulan 1, 2, dan 3 itu masing-masing berapa kan kita nggak tahu. Jadi dari sini, dari tabel yang ini tadi, perhitungan ini kita jadi tahu detailnya untuk 3 jenis kecap, untuk 3 jenis triwulan, dan juga untuk 2 kota penjualan tadi. Itu. Terus ini hasil dari penyusunan anggaran jualan. Setelah itu, jadi anggaran jualan itu bentuknya seperti ini. Terus